Shalom. Ada sukacita amin pagi hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan hari ini. Katakan kanan kirimu shalom untuk kalian semua. Mari kita serukan nama Yesus saja. Haleluya.
namamu Yesus Tuhan. Yes, Engkaulah Yesus yang hidup. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami. yes, Biar pagi hari ini kami boleh mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab hanya Engkaulah Allah kami. Di dalam Engkau cukup hanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu. yes, Lord. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di Amen. surga. Yes, Biarlah kami pagi ini boleh merasakan sukacita-Mu Tuhan. amin, Damai sejahtera yang melampaui segala akal amin, untuk kami saat pagi hari ini Tuhan. amin Tuhan. Haleluya Yesus Haleluya. Tuhan.
sejahtera yang abadi selamanya. Selalu biarkan rohmu sungguh indah bersamamu. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu. Samamu selamanya. Haleluya. Saya mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Syukur. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Ya Aba, ya Bapakku. Gloria, Gloria. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kuasamu bekerja, kuasamu bekerja. Haleluya. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Mengucap syukur untuk keluargamu. Mengucap syukur untuk pasanganmu. Mengucap syukur untuk keluargamu. Mengucap syukur untuk pelayanan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Untuk yang di rumah juga, mari ucapan syukur kita. Minimal telinga kita mendengar. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan setiap hari, setiap detik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak terbatas. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Biar pagi hari ini penyembahan kita terus kita naikkan kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh. Kau ambil alih seluruh hidupku. Ku buka hatiku. Amin. Amin. Kau ambil alih
biarlah Engkau yang berhadirat di tempat ini. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan. Dan biarlah penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus terus menjamah kami, mencengkeram kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini menguatkan iman kami, untuk kami terus mengiring Engkau seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya bersama saya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Mau musik tetap di tempat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita masuk di minggu yang terakhir di bulan Januari. Bersyukur jika dari awal tahun sampai hari ini kita hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam pertolongan Tuhan. Dan pagi hari ini masih dalam tema bulan ini, yaitu damai sejahtera. Baik Pak Ishak Sudarmaji, baik Bapak Bagus, baik saya maupun istri saya sudah beberapa kali berbicara tentang damai sejahtera. Dan saya percaya bahwa damai sejahtera itu akan kita dapatkan dan terus kita hidupi ketika kita dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini mengejar yang dinamakan mamon, mengejar yang dinamakan uang, mengejar yang dinamakan kekayaan. Orang berpikir bahwa ketika aku punya duit, ketika aku punya uang, ketika aku punya cuan, maka hidupnya pasti akan tenang. Sehingga banyak orang pada hari-hari ini untuk bekerja dari pagi ketemu pagi. Mereka menganggap bahwa kalau dompetku tebal, aku dapat melakukan segalanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kembali kepada ayat firman Tuhan, damai sejahtera yang sejati itu tidak ada pada kekayaan, tidak ada pada kekuasaan, tidak ada pada banyaknya duit, enggak. Karena firman Tuhan katakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kehidupannya berubah dari yang kudus menjadi berdosa. Perhatikan di Kejadian pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga sebelum jatuh ke dalam dosa. Semuanya dibuat Tuhan baik. Bahkan ketika dibuatlah manusia, firman Tuhan katakan dibuat sangat baik. Sehingga seorang atau kita anak-anak Tuhan pada dasarnya mendapatkan kesempurnaan itu. Kita perhatikan saudara, seorang Adam, dia tinggal di Taman Eden. Maaf. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Mereka tinggal bersama-sama dengan binatang-binatang yang ada. Mereka hidup dalam kelimpahan karena ketika bangun semuanya sudah tersedia. Tetapi apa yang terjadi ketika dia jatuh ke dalam dosa, maka timbulnya apa? Iri. Akhirnya ketika punya ketimbulan iri, membunuh, kemudian adanya ketakutan dia melari, dan akhirnya dan selanjutnya dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara bisa baca. Tetapi pada pagi hari ini ada kabar baik bagi kita. Yesus saja berkata dalam Matius pasal yang ke-11, dikatakan bahwa marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Berita baik bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hilanglah damai sejahtera itu. Tetapi ketika Tuhan hadir ke dunia ini, Dia katakan, marilah kepadaku yang beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Yesus hadir di dunia bukan hanya untuk menebus dosa kita, tetapi Dia memberikan damai sejahtera itu. Yohanes 14 ayat 20 katakan bahwa aku akan tinggalkan damai sejahteraku, aku akan berikan damai sejahtera itu kepadamu. Damai yang diberikan itu damai yang kekal, damai yang tidak terbeli dengan apapun. Orang kaya yang sekaya apapun hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca di media online, Jack Ma, kita tahu siapa Jack Ma yang punya Alibaba, terkenal di dunia, menghilang karena ketika dia mencoba mengkoreksi pemerintahan Cina, kemudian dia hilang. Itu terjadi di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, bahwa mamon tidak bisa mendapatkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, pagi hari ini mari kita akan bersama-sama baca Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita dapat rayaan baru, LCD gereja dapat LCD gereja baru. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kok nggak ada tepuk tangannya? Lebih jelas Bapak Ibu Saudara? Om Ishak jelas Om? Jelas banget? Puji nama Tuhan. Ya. 3, 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya adalah, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kadangkala kehidupan kita mengalami pasang surut. Aku sudah percaya kepada Yesus, tetapi kondisi seperti ini membuat aku khawatir. Kondisi seperti ini membuat aku mulai takut. COVID-19 sudah sampai 1 juta kasus. Ini membuat aku khawatir. Apakah benar firman Tuhan ini, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa damai sejahtera terjadi di dalam diri kita kalau kita ada persekutuan yang baik dengan Allah. Nah, ketika kita merasa khawatir, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa gentar, kita cek dalam hidup kita. Apakah hubungan kita dengan Tuhan itu mulai menjauh daripada Tuhan? Biasanya setiap pagi berdoa, sekarang mulai mengendur doanya. Setiap hari membaca firman Tuhan, sekarang mulai mengendur untuk membaca firman Tuhan. Sekarang setiap Kamis ibadah mulai mundur untuk tidak ibadah hari Kamis. Setiap hari Sabtu ibadah, tetapi mulai undur dari ibadah Yud. Sehingga damai sejahtera itu mulai memudar. Kita
cek saudara, cek diri kita. Apa kita terus tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Karena ketika kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, pastinya Tuhan pasti memberikan damai sejahtera. Salah satu contoh saudara, Mela itu dekat dengan neneknya, Ibu Endang. Saya yakin ketika Ibu Endang menggendong dia langsung akan dengan sigap akan memeluknya. Kenapa? Karena beliau dekat dengan cucunya. Andaikan Mela itu tidak dekat dengan Bu Endang mau membuka tangannya untuk memeluk, dia nggak akan datang. Kenapa? Karena dia nggak dekat. Tetapi karena Mela dekat dengan Bu Endang, ketika tangannya dibuka, Mela lari menghampiri neneknya. Kenapa? Ada kedekatan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan. Seorang anak kecil ketika dia ada dalam ketakutan, yang dicari siapa? Bapak atau ibunya. Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan saudara? Bagaimana hubunganmu dengan saudara? Apakah hubunganmu dengan saudara, dengan Tuhan mulai mengendur ataukah semakin dekat? Kalau semakin dekat, saya yakin bahwa damai sejahtera itu terus mengalir dalam kehidupan saudara. Yang kedua, damai sejahtera itu merupakan buah roh. Kalau berbicara tentang buah berarti bicara tentang proses. Kita mendapatkan sebuah buah mangga, kita nggak ujuk-ujuk dapat mangganya, kecuali saudara beli. Tetapi kalau kita lihat prosesnya, seorang menanam pohon mangga, nggak mungkin dalam satu hari dia tumbuh mangganya, enggak. Dia akan bertumbuh berbuah sehingga kita bisa menikmati. Ada proses saudara. Damai sejahtera butuh proses. Dengan cara apa? Bangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Klik mas. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mempunyai damai sejahtera yang tidak tergoyahkan? Dikatakan di ayat yang ke-6, dikatakan bahwa jangan khawatir tentang apapun juga. Bicara tentang jangan khawatir, Budi Asali katakan bahwa begini, kalau orang Kristen itu khawatir, berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Seorang teolog bernama Budi Asali, orang Indonesia. Sehingga apa yang terjadi? Kalau orang ya Kristen, katanya Kristen tapi dia masih khawatir, ini penjelasannya dia. Berarti dia meragukan kuasa Tuhan. Di Romawi, saudara, ada kisah ini. Seorang Alexander atau raja pada saat itu pernah berbicara kepada filsafat, seorang filsafat. Dia katakan gini, Pak, jika kamu butuh apapun, kamu bisa katakan kepadaku. Suatu saat, filsafat ini jatuh miskin dan dia punya hutang banyak sekali. Kemudian teringatlah dia apa yang dikatakan raja tersebut. Dia datang kepada raja dan berkata, Raja, aku menagih apa yang kamu katakan, bahwa engkau katakan kepadaku, engkau akan memberikan apa yang aku butuhkan. Oh ya, aku ingat. Ya, sekarang apa yang kamu butuhkan? Filsafat itu berkata kepada raja tersebut, aku punya hutang sekitar 10.000 pounds. Intinya banyak. Kemudian Raja Alexander katakan bahwa gini, ya sudah, saya panggil bendahara. Ketika dipanggilnya bendahara,
Dikatakan siapkan uang 10.000 pounds dan berikan kepada filsafat itu. Bendaharanya itu kaget. Uang sebanyak ini. Benar ini raja, benar. Mengapa diberikan? Ya karena sudah. Kenapa diberikan? Karena dia tahu kapasitas saya. Jadi filsafat itu tahu bahwa raja ini berkuasa. Begitupun kita saudara. Kita ini anak raja. Katakan kita anak raja. Kita anak raja. Kadang orang Jawa itu sungkan dan pekewuh. Kalau pekewuh sama Tuhan, berarti saudara gak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Seorang anak kalau dia sangat dekat bapaknya, dia minta apa yang dia ingini, karena dia tahu bapaknya pasti akan memberi. Amin. Kalau kita anaknya Tuhan, saudara dengan iman saudara, percayalah apa yang saudara minta, Tuhan jawab. Amin. Sesuai dengan keinginan saudara dan iman saudara, dan itu baik untuk saudara, pasti dijawab. Pertanyaannya, Pak Pendeta, kok sampai hari ini aku belum dijawab doa? Aku sudah berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan belum jawab. Tuhan rindu terus untuk mendengar doa saudara. Seorang anak, saya senang dengan ilustrasi ini saudara. Bapaknya itu tahu apa yang diminta anaknya, tetapi bapak itu ingin mendengar suaramu. Ingin mendengar suaramu. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan katakan itu. Jadi pada pagi hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berserah sungguh kepada Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan kita berkuasa. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan menjatuhkan kita, dan Dia akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Saudara kasih dalam Tuhan, bicara damai sejahtera, bicara tentang bagaimana kita terus mau bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera tidak tergoyahkan, berdoa dengan ucapan syukur. Saya ambil kisah dari Raja Daud dalam 2 Samuel pasal 15. Ini kisah tentang Raja Daud ketika dia mendengar bahwa anaknya Absalom ingin membunuh dia, anak dari permaisuri yang ketiga bersama Mika atau Maka. Dia berkata dia mendengar dari bujangnya, dikatakan, Raja, hati Israel sudah mendekat kepada Absalom. Dengan kata lain bahwa Raja Daud, Absalom hendak membunuhmu. Sehingga pada saat itu dia berlari ke gunung saudara. Dia merasa bahwa aku ini raja loh, aku ini bapaknya loh, aku ini yang sudah menuntun dia menjadi raja di sebuah kota lain. Kenapa dia membunuh saya? Tetapi apa yang dikerjakan, dengan hati hancur dia datang menyembah Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kondisi Daud pada saat itu kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia jadi seorang pelarian, padahal yang ngajar anaknya sendiri yang membunuh. Tetapi poin yang ayat yang ke-15 dikatakan, dia pergi ke gunung dan dia menyembah kepada Tuhan. Apapun yang saat ini saudara gumulkan, masalah yang saudara gumulkan, kuncinya satu, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan.
hari-hari ini saudara, hari-hari yang semakin jahat. Dalam Matius pasal yang 24, Bapak Ibu Saudara bisa membaca tentang akhir zaman. Di akhir zaman itu dikatakan bahwa banyaknya kelaparan, akan terjadi peperangan dan macam-macam. Tetapi ada kuncinya, yaitu mendekat kepada Tuhan. Ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya kamu disiksa dan kamu akan dibunuh. Akan dibenci semua bangsa karena namaku. Ini yang kejadian yang akan terjadi di akhir zaman. Permulaan saudara, permulaan. Oleh sebab itu damai sejahtera yang kita dapatkan hanya di dalam Kristus. Gak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kembali kepada Matius pasal yang 11. Marilah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sekali lagi, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, mujizat masih ada bagiku. Klik Mas Paul. Klik selanjutnya saja. Orang fasik mengalami badai dalam damai. Sekalipun dalam keadaannya tenang-tenang saja, tetapi mereka tetap gelisah, takut, khawatir. Ini ada dalam Amsal pasal 28 ayat yang pertama. Orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejarnya. Jadi orang yang tidak percaya kelihatannya tenang-tenang saja, tetapi dalam hatinya ada kekhawatiran, ada ketakutan. Dia seperti orang lari, gak ada yang ngejar. Yang kedua, orang Kristen pada umumnya mengalami damai kalau tidak ada badai. Inilah ada orang Kristen yang hatinya tergantung pada situasi dan kondisi. Kalau keadaan baik, maka mereka mengalami damai. Tetapi begitu keadaan menjadi buruk, mereka akan menjadi khawatir. Ini di luar sana. Jadi orang Kristen di luar sana, tidak ada dalam sini. Yang ketiga, orang Kristen yang mau dan bisa melakukan Filipi pasal 6 akan mengalami damai di tengah badai. Dan ini merupakan suatu kehidupan yang lebih dimuliakan Allah. Pilih mana Bapak Ibu Saudara? Orang fasik meskipun tidak ada yang ngejar, dia berlari karena kekhawatiran, karena ketakutan. Atau orang Kristen yang di luar sana, tergantung situasi. Ketika menghadapi masalah, barulah dia khawatir. Tetapi ketika gak ada masalah, baik-baik saja.
Tetapi pagi hari ini kita belajar, seorang yang percaya sungguh kepada Tuhan, meskipun ada badai di kanan maupun kiri, aku tenang karena Yesus bersamaku. Amin. Tinggal pilihan dari saudara. Dan saya memilih Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Meskipun dalam badai, aku tetap tenang karena Tuhan bersertaku. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Seperti merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kehidupanku, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita tetap berserah, berseru kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus, Dia yang memberi kelegaan kepada kita. Jangan kamu khawatir akan apapun juga. Nyatakanlah itu dalam doamu dengan ucapan syukur. Karena Tuhan pasti akan tolong kita, menjaga kita, memproteksi kehidupan kita. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan bukan damai sejahtera yang dunia depan kita. Haleluya. Seperti rusa. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Amin. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Engkau sungai yang mengalir, segarkan jiwaku. Pengharapan Engkau
pengharapanku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Filipi pasal 4 yang ke-6 ini menguatkan kita bahwa kita tidak khawatir dengan apapun juga. Ketika kita khawatir dalam keadaan, berarti kita tidak percaya dengan kemahakuasaan. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memiliki hubungan yang intim dengan Dia, dia akan tahu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kelegaan kepadaku. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tertanam di hatimu, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan pulang dari tempat ini imanmu diteguhkan bahwa aku tidak khawatir apapun juga karena Yesus bersertaku. Aku harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya katakan bersama saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Terima kasih Bapak Pendeta Musi Teja, dan mari bersama-sama kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya akan undang kolekta untuk boleh maju ke depan. Haleluya. Selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah.
Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan terima kasih juga untuk unconditional peace, damai yang tidak ditentukan oleh situasi apapun Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkaulah sendiri damai sejahtera itu di dalam hati kami. Dan Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Kelihatan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Bersyukur kita memasuki tahun 2021 dan tema gereja kita dalam tahun ini adalah tahun kelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Januari ini gereja kita mengambil tema yaitu damai sejahtera. Ayat yang diambil adalah Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan katakan bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika hendak mau disalib. Nah, dia memberikan semangat kepada para murid-muridnya, dia memberikan suatu pencerahan kepada muridnya, dia memberikan motivasi kepada muridnya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahteranya kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Yaitu kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Januari ini kita akan belajar lebih lagi tentang damai sejahtera. Kita akan menikmati kelimpahan damai sejahtera itu, dan setiap minggunya kita akan diajarkan damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, mari saya undang saudara untuk hadir dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan terus mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kita hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi di tempat ini sampai dengan selesai. Kemudian ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore di tempat ini. Kemudian ada ibadah anak setiap hari Minggu pukul 9 bersama dengan ibadah raya di ruang Gracia. Kemudian ada ibadah Youth Impact setiap hari Sabtu pukul setengah 6 sore di tempat ini. Kemudian ada Biston pagi setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul setengah 5 pagi di tempat ini. Dan kemudian ada tip atau doa intim pribadi setiap hari Minggu sebelum ibadah raya pukul 8:15. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti yang tadi Bapak Pendeta Musi sudah sampaikan bahwa sisa dana dari Natal kita kemarin itu ada 2.075.000. Terus kita berencana karena kemarin LCD-nya juga sudah kurang layak pakai. Total sisa kemarin itu sama ditambah beberapa persembahan jadinya sekitar 5 juta. Kemudian untuk biaya ini harga dari LCD-nya itu 5.499.000. Jadi itu kemarin gini Bapak Ibu Saudara. Saya lihat di mana itu di Prima Komputer itu 5,5 juta tapi tipenya yang di bawah ini. Jadi lebih murah tapi harganya sama. Kemudian saya bilang sama Mas Musi, saya ambil harga yang sama, tapi tipenya yang lebih tinggi lagi. Yang ini itu harganya sama 5.499.000, 5,5 juta kurang 1.000.
Terus untuk biaya ongkirnya 175 karena belinya online, jadi totalnya 5675. Pas ya berarti ya? Pas, jadi itu uang yang kemarin saya terima dari Mas Musi juga segitu, 5675. Ongkirnya saya ambil yang 1 hari, soalnya kalau nanti lama takutnya di paketan dilempar-lempar rusak. Jadi ini udah aman, kemarin sudah saya unboxing, udah nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa, jadi semua aman, puji Tuhan kita sudah ada LCD baru. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, nambahi sedikit dari Mas Dimas. Jadi waktu Bapak Ibu ingat 2 atau 3 minggu yang lalu disampaikan bahwa kita rindu untuk memiliki LCD yang baru karena memang sudah lama didoakan. Dan puji nama Tuhan, Tuhan jawab. Terima kasih untuk Opa Ishak yang sudah memberkati untuk beberapa NN yang tidak mau disebutkan saudara, karena memang dana yang terkumpul itu totalnya hanya 5 jutaan ya, 5 jutaan. Kemudian ada berkat dari no name yang tidak mau disebutkan namanya, sehingga total pas uangnya sekitar 5.675.000. Dan itu pas loh Mas, pas ya, uangnya pas ya, tidak lebih tidak kurang, karena Tuhan mencukupkan segala sesuatunya, tepat seperti yang kita butuhkan. Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa melihat ini semua karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Ya, haleluya. Haleluya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Maaf, silakan duduk dulu. Saya lupa Saudara. Silakan untuk yang berulang tahun di bulan Januari, Mbak Putri kecil sama Mbak Putri besar maju ke depan. Ibu Emi monggo maju ke depan yang berulang tahun di bulan Januari. Ada yang berulang tahun di bulan Januari yang lain? Enggak ada ya? Mbak Putri kecil silakan. Mbak Putri besar sama Mbak Putri kecil silakan maju ke depan. Nanti Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan bangkit berdiri mendoakan keluarga kita yang berulang tahun pada pagi hari ini. Ulang tahun Om, silakan mendoakan untuk Mbak Putri kecil, Mbak Putri besar. Saudara, mari bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita untuk keluarga kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang berulang tahun. Baik Mbak Putri, ini Mbak siapa lagi Mbak? Mbak siapa? Mbak, oh dua Putri para Ibu Emi, puji Tuhan, haleluya. Kita berdoa agar ketiga kekasih Tuhan terus hidup dalam bimbingan, naungan, berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Bapa, kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu, jikalau kami semua hari ini ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia-Mu. Dan istimewa hari ini kami boleh bersehati berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang berulang tahun. Baik kedua Mbak Putri dan juga Ibu Emi, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mensyukuri Tuhan, Engkau telah menuntun dari awal perjalanan hidup mereka sampai hari ini. Dan kami boleh berkata, Ebenezer, Tuhan telah menolong engkau, dan pertolongan-Mu bukan berhenti sampai di sini, tetapi selamanya Engkau akan menuntun mereka. Kami lepaskan berkat-Mu untuk ketiga saudara ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup mereka seperti yang di surga. Tuhan berikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan melimpah berkat dalam hidup mereka, dan hidup mereka boleh menjadi berkat yang luar biasa sehingga nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Tuhan pimpin hidup mereka, Tuhan mulai dari hari ini dan seterusnya. Ya Roh Kudus boleh memenuhi hati mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bersemangat
Amin. untuk memuliakan Tuhan, bersemangat untuk mengasihi Tuhan, bersemangat untuk terus melayani Amin. Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan Engkau memberkati aku berlimpah-limpah ya Tuhan. Berlimpah-limpah. Oh, memperluas daerahku. Oh Tuhan, memperluas pekerjaanku, memperluas seluruh kehidupanku. Kami memiliki Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, Bapa yang telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami, menghibur hati kami. Dunia menikmati damai saat di dalam damai, tapi di dalam Yesus hati kami dipenuhi dengan damai, sekalipun di tengah situasi yang tidak ada damai, karena Engkaulah Raja damai yang bersemayam dalam hati kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, sehingga di tengah situasi dunia yang tidak menentu ini, kami boleh tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau, karena Engkaulah sumber pengharapan kami, yang pagi hari ini menghiburkan kami, untuk kami datang kepadamu, yang berlelah, yang bertanggungan berat, yang sakit, yang lemah, karena Engkau akan memberikan kekuatan dan kelegaan kepada kami semua. Sehingga kami yakin dan percaya Tuhan, kami sidang Jemaat akan pulang meninggalkan tempat ini dengan hati damai sejahtera, dengan kesembuhan dari Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan untuk mengarungi hidup ini, dan kami akan semua keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk LCD yang baru, terima kasih untuk semua yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, semua indah dan baik adanya. Tuhan, hamba-Mu tidak dapat menyertai umat-Mu satu persatu, sebab itu doa kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan penggembalaanmu. Lindungi sepanjang hidup mereka ya Tuhan, dan berkati, sehingga tidak ada umat-Mu yang berkekurangan, tetapi semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu, haleluya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, dan persekutuan di dalam kekuatan Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat yang besar ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan sama-sama. Amin. Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati.